Oke, balik lagi guys. Hari ini di Baba Channel, di Baba 1051 ya. Ini nggak terasa kita udah puasa udah mau kelar. Ntar lagi mau lebaran guys. Happy dong kita kan harusnya ini. Kita bentar lagi mau lebaran, udah beli baju baru atau udah bikin-bikin kue. Soalnya kan lebaran ini bentar lagi nih, untuk lebaran yang 1441 Hijriah ya. Kalau nggak salah nih jatuh pada tanggal 24 atau 25. Which is itu kita harus nunggu dulu hilalnya kelihatan. Kalau saya sih guys setiap hari masih bisa ketemu hilal karena hilal sepupu saya nggak jauh rumahnya dari sini. Ya mungkin sekitar 1 kilo. Jadi tetap nunggu hilal dulu, kita pastikan tanggal berapa lebarannya, baru kita bisa mempersiapkan apa aja sih yang dipersiapkan mau dekat lebaran ini guys. Begitu. Oke. Sini mau bahas guys ya. Bedanya lebaran sekarang sama lebaran yang sebelum-sebelumnya. Kali ini tuh lebaran kita udah ditemani dengan sesuatu yang berbeda, ditemani dengan pandemi atau COVID-19. Ingat tuh guys, kita ditemani sama COVID. Jadi lebarannya bakal berbeda suasananya dibandingin yang kemarin-kemarin gitu. Dan lebaran itu biasanya tuh ya, kalau tanggal-tanggal segini nih, bulan mendekati lebaran, suasana udah pada beli baju rame. Tapi memang bener sih, kenyataannya begitu. Mall-mall nih udah pada dibuka, udah banyak mall-mall yang padat. Jadi lepas itu semua physical distancing. Oke, terlepas daripada itu semua, kita doakan teman-teman yang memang antusias menyambut lebaran, mudah-mudahan kita semua sehat. Cuman kita harus ingat guys, protokol kesehatan tuh juga penting. Kita nggak yang nganggap corona kayak begitu, nggak juga ya. Jangan kalau pede boleh-boleh aja, tapi tetap waspada begitu. Suasananya beda. Biasanya tuh kalau lebaran ya, kita udah siap-siap nih pakai baju apa ya, pengen beli baju muslim yang bagaimana, terus mau bikin kue apa, menu makanannya apa, pasti kalian sudah siap-siapin nih masing-masing ya kan. Bocil-bocil juga pada nunggu tuh lebaran tuh bagi-bagi THR. Tapi kali ini berbeda. Karena suasana yang berbeda, jadi banyak aturan-aturan yang harus kita perhatikan guys di sini. Kenapa? Aku ingat tuh ya, kalau lebaran tuh biasanya kita sudah pagi-pagi udah mau siap-siap berangkat sholat Idul Fitri. Ya, ada yang di masjid, ada yang di lapangan, ada yang di jalan. Kan kita rame-rame tuh merayakan kemenangan. Kali ini kita harus melakukan hal yang berbeda. Jadi untuk lebaran kali ini kita bisa laksanakan sholat Idul Fitrinya di rumah berjamaah ataupun di masjid. Dua-duanya bisa guys. Cuman ada aturannya. Jadi begini, pastikan tuh ya kalian tuh ya, kalau mau berangkat nanti sholat, kalian harus tahu dulu informasi kawasan kalian ini, tingkat penyebaran virusnya bagaimana, apakah sudah mengalami penurunan atau masih jalur zona merah. Kalau zona merah disarankan mending nggak usah sholat berjamaah. Maksudnya begini guys, kita antisipasi, bukan kita sih yang khawatir, mungkin ada keluarga kita yang kena imbasnya. Misalnya orang tua kita yang usia lanjut, kalian harus perhatikan itu. Jangan aku pengen ya kan update instastory soal berjamaah, enggak juga gitu. Kalau mau berangkat, pastikan juga kalian tuh menggunakan APD yang lengkap, ada masker, kalau perlu ada sarung tangan ya. Pastinya sudah di rumah, sudah wudhu apa segala macam, pakai APD sholat. Nah, nanti aturan sholatnya biasanya ada panitia tuh yang ngatur. Dan daerah-daerahnya juga sudah ditentukan begitu, daerah mana aja yang boleh kita sholat berjamaah, mana yang tidak gitu guys. Kalau saran ya, lebih baik mungkin sholatnya di rumah. Tapi kalau memang daerahnya itu sudah mengalami penurunan penyebaran dan bisa dipastikan oleh panitia, nggak apa-apa sholat, silahkan sholat berjamaah. Namun tetap ada protokol kesehatan, artinya kalian tetap harus lengkap dengan masker, dengan APD, apa segala macam. Balik dari sholat, kalian disarankan kalau bisa mandi sebelum berjabat tangan dengan orang tua kita,
ya kan, atau adik-adik gitu. Nah ini juga nih adik-adik ya, biasanya momen lebaran tuh keliling kampung, cari THR-an, cari angpau ya. Kalau kali ini berbeda, ini buat teman-teman yang udah yang berkeluarga nih, bisa kasih saran atau kasih informasi ke anak masing-masing, ke anaknya nggak usah keliling kampung dulu dah untuk kali ini. Bukan masalah gimana dapat angpaunya, bukan. Kita tahu itu memang momen yang paling menyenangkan. Dulu juga saya guys waktu kecil gitu keliling-keliling cari di kampung ya, karena ini tetangga ini kayaknya kalau ngasih besar ini 50.000, ayo kita ke sana. Nah, kali ini udah berbeda, bisa jadi tetangganya tutup pintu, tapi jangan heran ya kalau tetangga tutup pintu itu bukan berarti nggak mau lebaran. Mungkin aja tetangganya ini waspada sama keadaan sekarang gitu loh. Jadi teman-teman yang punya anak, yang punya keponakan, tolong dikasih tahu deh, kali ini kalau mau lebaran, mau keliling kampung harus lebih waspada. Mungkin kalau ke tempat keluarga sendiri kita masih oke lah ya, karena kita kan kenal, jadi bisa tahu kondisi kesehatannya bagaimana. Sebenarnya bukan itu permasalahannya, uang nanti yang kalian dapat. Apa mereka ini yang kecil-kecil paham nggak dengan tingkat kesadaran untuk menjaga kebersihan tangan mereka gitu-gitu. Nah, nanti kan di tempat keluarga itu ada tuh, bisa jadi ya kalau keluarga tetap datang terus dikasih duit tuh, kalian tuh THR-an buat si bocil-bocil. Pas terima uang pastikan tuh ya hand sanitizer sudah selalu tersedia. Jadi habis terima uang cuci tangan. Jadi kalian tuh tetap aman, tetap bisa nikmati lebaran aman dari kondisi sekarang. Memang kita harus sudah sambut new normal ya, ini namanya new normal. Kita harus hidup berdampingan dengan corona ini, karena kita belum tahu kapan selesai corona. Diprediksikan nih akan berjalan sangat tidak diketahui. Maksudnya gini, diketahui ini kita tidak bisa memprediksikan kapan selesainya pandemi ini gitu loh. Untuk itu kalian tetap waspada. Nah, lebaran kali ini juga tuh ya guys, kita juga biasanya kalau mau maaf-maafan ya harus ke rumah tetangga gitu. Kali ini ya mungkin ya kita harus sedikit berpikir untuk ke sana. Boleh-boleh aja sih, kalaupun memang harus ya, tapi lebih baik tidak. Artinya di sini bukan berarti kita nggak mau silaturahmi, cuman apakah dari kitanya atau dari tetangganya nanti yang merasa seperti apa ya, seperti ada jarak begitu tuh. Jadi mau silaturahmi tujuannya, tapi saling tidak enak perasaannya. Nah, di sini kita mudah-mudahan aja lebaran semua diberikan kesehatan. Yang jelas begitu. Terus apalagi ya guys ya, ada nggak info lagi mengenai lebaran kali ini? Suasananya jelas berbeda ya. Kalau saya sih mungkin ke tempat orang tua, pasti tempat sanak saudara ya, mungkin seputaran itu aja lah, saudara-saudara, adik, kakak, dan tempat orang tua clear. Setelah itu balik ke rumah, aktivitas di rumah lagi seperti biasa. Kalaupun mau keluar rumah ya silakan aja, tetap pada protokol, pakai masker, jangan lupa bawa hand sanitizer selalu. Oke guys, jangan ngerasa so asik corona mah, jangan ya, udah ada contohnya kan kemarin tuh konten yang seperti itu. Jangan ngerasa kebal ya, kalau COVID ini sebenarnya memang ada ya, walaupun ada dan tidak perlu panik sebenarnya. Sebenarnya gini ya, ngadapinnya itu memang kita nggak perlu panik, tapi lebih cerdas maksudnya. Artinya gini nih, kalian kan sudah sering tuh dapat himbauan di jalan, di SMS, di media sosial, semua menghimbau kalau COVID ini begini, bahayanya begini. Bahayanya memang bukan buat kita yang umur milenial, umur kita yang masih muda. Mungkin kita bisa, antibodi kita masih bagus, mungkin masih bisa ada resisten penularan, tapi kita bisa jadi carry, kan tau carry ya, kita yang membawa virus ini tertular sama orang-orang yang berpotensi tertular ya. Contohnya bayi yang imunnya belum terbentuk sempurna, terus orang tua yang lanjut usia. Kan harus perhatikan nih, jangan tiba-tiba lebaran ini udahlah ayo gini ya, kita
tetap aja merayakan lebaran ini, kita syukuri maksudnya dengan keadaan yang ada, kita berkumpul bersama-sama keluarga, tapi tetap perhatikan protokol kesehatan gitu guys ya. Jangan aneh-aneh, yang mau bocil-bocil yang mau cari angpau atau mau cari THR nanti minta-minta lebih aja sama orang tua masing-masing ya. Orang tuanya kasih lebih aja udah, nggak usah keliling kampung. Bahayanya bukan di mereka, tapi nanti orang-orang di sekitar begitu. Kalaupun memang sekarang kan juga ada jenis baru itu virus, kita juga belum selesai virus yang ini, ada jenis baru lagi. Kalau kita memang harus hidup berdampingan dengan corona ini. Untuk itu guys, hal-hal seperti ini kita saling berbagi ya. Mumpung mau lebaran ini ya kan, mau lebaran mungkin tanggal 24 25 tunggu hilal ya. Tunggu hilalnya kelihatan, nanti kita bisa pastikan jatuhnya lebaran tanggal berapa. Dan aturan mainnya juga seperti itu tadi, yang seperti saya sudah sampaikan. Bisa sholat di rumah, bisa sholat di masjid atau di lapangan, sesuai dengan peraturan atau kebijakan di daerah masing-masing guys. Seperti itu ya. Jadi buat kalian-kalian yang sudah siap baju lebarannya, siap kue lebarannya, alhamdulillah kita bisa jalankan lebaran lagi bersama-sama, cuman dengan suasana yang berbeda. Ingat, suasana yang berbeda. Tapi bukan berarti kita harus panik, tapi lebih ke waspada sama keadaan ini, jangan nganggap remeh ya. Kalau saya yakin lah kalian semua sehat, saya yakin kalian semua tuh kebal sama virus ini, tapi bukan kitanya, tapi orang yang di sekitar kita apakah mempunyai kekebalan yang sama gitu ya guys ya. Saya rasa cukup aja informasi mengenai seputar menyambut lebaran ini. Semoga lebaran kali ini kita bisa mendapatkan suatu keajaiban yang tidak diduga-duga. Artinya mudahan aja pandemi ini langsung kelar, amin ya guys ya. Itu aja. Kalau misalnya ada yang lain kalian mau tambahkan, bisa tambahkan di kolom komentar. Gitu aja guys. Semoga lebaran ini kita semua diberikan kesehatan, dan semoga apa yang kita rencanakan setelah lebaran ini semua berjalan lancar. Oke guys, untuk kalian semua jangan lupa subscribe, like, komen di channel ini ya. See you guys.